Satu ketika pernah berkata Pak, bahwa ada 3 panggilan Allah kepada kita. Ada berapa Pak? 3 panggilan Allah. Yang 2 panggilan ini manusia berani memenuhinya. Tapi yang 1 panggilan manusia takut buat memenuhi panggilan tersebut. Panggilan yang pertama adalah panggilan azan. Panggilan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. 5 kali itu kita dipanggil. Zohor kita dipanggil, asar kita dipanggil, maghrib kita dipanggil, isya kita dipanggil, subuh lagi tidur sedang enaknya kita juga dipanggil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini walaupun kasat mata, kasat telinga yang kita dengar adalah suara muazzin di musola atau di masjid, tapi pada hakikatnya ini adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5 kali Pak dalam sehari kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang pertanyaan saya, ngendain kagak kita dipanggil? Ngendain kagak Pak? Ngendain banget. Untuk yang di pojokan ngendain kagak dipanggil? Insya Allah. 5 kali dipanggil, ada yang ngendain, ada yang kagak tapi ngendain, ada yang kagak ngendain bisa. Tuh. Yang dipanggil ngendain begitu dari masjid, dari musola kedengeran suara Allahu Akbar, buru-buru dia berangkat. Atau bahkan belum azan berkumandang pun dia sudah ada di musola, sudah ada di masjid buat melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah. Kita orang laki, Pak, maaf, orang laki mah sholat ya kudu di masjid, kudu di musola. Yang sholatnya di rumah itu orang perempuan. Kata Nabi, orang perempuan buat menghindari fitnah, sholat itu buat orang perempuan, sholat 5 waktu lebih baik di rumah daripada di masjid atau di musola. Tapi ketika kita melihat ada orang perempuan yang sholat di masjid atau sholat di musola, juga jangan kita larang. Begitu. Nah buat kita orang laki nih, orang laki, ya kita mau kudu ke masjid, kudu ke musola, kudu berjamaah. La sholata min ahlil masjid ila fil masjid. Ay la sholata min ahlil musola ila fil musola. Tidak ada sholat dari tetangga masjid, tidak ada sholat dari tetangga musola illa fil masjid, ay illa fil musola, kecuali di masjid atau di musola. Artinya apa? Orang yang rumahnya dekat sama musola, orang yang rumahnya dekat sama masjid, orang yang masjid atau musola di bibir matanya, tapi dia nggak ke masjid, dia nggak ke musola, begitu azan berkumandang, di rumah pun dia kagak sholat, kadang-kadang sholat berani dia tinggalkan, maka maaf, ini orang yang model begini Pak, dia baru dapat yang namanya hidayatuddin saja. Kalau kata Syekh Tontowi Al-Jauhari, pakar tafsir kontemporer. Jadi baru dapat hidayatuddin saja, hidayah agama saja, baru agamanya doang yang Islam. Sementara dia belum dapat hidayah taufik. Sedangkan kita, kalau kita pengen selamat, manakala kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus dapat hidayatuddin, kita juga harus dapat hidayah taufik. Tuh. Begitu Pak. Siap berjamaah Pak? Nah, siap berjamaah Pak? Ini siapnya rumahnya. Saya tanya sekali lagi Pak, siap 5 waktu berjamaah Pak? Insyaallah. Insyaallah. Ya mudah-mudahan siapnya enggak siap di sini doang ya. Mudah-mudahan siapnya seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Tuh Pak.
panggilan Allah yang pertama. Kemudian kata Imamul Ghazali, panggilan Allah yang kedua itu panggilan haji dan umroh. Ini haji dan umroh panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika kita melaksanakan haji dan umroh, kita diperintahkan untuk banyak-banyak membaca kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kalimat talbiyah. Ini ibadah haji, ibadah umroh, Pak, ibadah yang sangat luar biasa. Nggak mesti orang harus banyak duit dia baru bisa melaksanakan ibadah haji, nggak mesti begitu, Pak. Ibadah haji ini yang namanya panggilan Allah, ibadah umroh yang namanya panggilan Allah. Walaupun tuh orang kagak punya duit seperak-perak ajang, tapi kalau Allah sudah menentukan, Allah sudah mengundang, Allah sudah memanggilnya, maka tidak ada satu makhluk pun yang bisa menghalangnya. Nyampe, Pak, kagak punya duit, tapi Allah udah manggil, pasti nyampe ke tanah suci. Nyampe. Insya Allah. Ada cerita, Pak, orang kerjanya cuma dagang daun doang. Bayangin, Pak, dagang daun pisang, dagang daun bisa pergi haji. Masya Allah. Pas kita sedikit ternyata dia dagang daun sama kebun-kebun ya, Pak. Boleh jadi ya. Tapi benar, Pak, orang haji, orang umroh itu kalau udah Allah yang manggil, biar kata dia nggak punya duit, dalam matematika manusia, dalam logika manusia, nggak akan mungkin rasanya gue bisa sampai ke tanah suci. Tapi kalau sudah Allah yang mengundang, kalau sudah Allah yang memanggil, pasti dia akan sampai ke tanah suci. Saya doain, kita doa nih buat kita semua. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini bisa Allah panggil buat melaksanakan ibadah haji dan umroh. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini panggilan yang kedua, panggilan haji dan umroh. Nah, panggilan yang ketiga, panggilan Allah yang ketiga kata Imamul Ghazali adalah panggilan kematian. Ini panggilan yang paling ditakuti, yang sangat ditakuti oleh manusia. Pak Salimuddin sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lagi dalam antrian. Ya, yang namanya orang dalam antrian berapa lamanya sih? Ya, berapa? Faminhum man qada nahbahu wa minhum may yantazir. Sebagian manusia ada yang sudah dipanggil oleh Allah, ada yang sudah menghadap Allah. Wa minhum may yantazir. Sebagian lagi ada yang lagi nunggu giliran. Kita semua lagi nunggu giliran. Dan ini pasti, Pak. Ini pasti. Kenapa saya katakan pasti? Kata Allahul maqadir qabla an yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfa sana. Allah sudah menentukan takdir kita, takdir manusia 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Takdir kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Takdir apa yang Allah tentukan atas kita 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi? Di antaranya adalah kematian kita. Kapannya, di mananya, sababnya, semuanya sudah dicatat oleh Allah. Allah simpan rapat dalam kitab induk, buku besar yang bernama Lauhul Mahfuz. Inilah hebatnya Allah, luar biasanya Allah. Takdir kita sudah ditentukan, ajal kita sudah ditentukan, tapi Allah simpan dalam Lauhul Mahfuz. Coba dah, kalau takdir yang Allah tentukan dikasih lihat kita. Coba kalau kita dikasih lihat takdir kita. Coba kalau kita dikasih unjuk kapan kematian kita. Misalnya tahun depan mati atau bulan depan mati, ya dari sekarang kita udah pakai enak makan, pakai enak tidur. Benar nggak? Ini luar biasanya Allah. Allah simpan takdirnya rapat-rapat dari kita dalam kitab induk, dalam buku besar yang bernama Lauhul Mahfuz. Pasti, Pak. Pasti. Di kulli ummatin ajal. Fa'idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tiap-tiap orang itu punya batas waktu. Fa'idza ja'a ajaluhum, apabila batas waktu itu sudah datang kepada mereka, la yastakhiruna sa'atan, sedetik enggak bisa dimundurin, sedetik enggak bisa dimajui.
Nah, ini panggilan yang ketiga, panggilan kematian. Jadi kata kuncinya ada di panggilan pertama. Kalau kita pengen dapat panggilan yang kedua, dapat panggilan haji dan panggilan umroh, maka kita harus sering-sering memenuhi panggilan Allah yang pertama. Panggilan Allah buat sholat 5 waktu. Kita pengen diundang oleh Allah, kita pengen dipanggil oleh Allah untuk haji dan umroh, maka sering-seringlah memenuhi panggilan Allah yang 5 waktu. Kemudian kita pengen selamat di panggilan yang ketiga. Artinya kita pengen ketika Allah panggil kita di panggilan yang ketiga, panggilan kematian, kita enak lagi ibadah, lagi dalam keadaan baik, di tempat yang baik, dengan sabab yang baik, disaksikan oleh orang-orang yang baik. Kata kuncinya, rajin-rajin memenuhi panggilan Allah yang pertama. Jadi kata kuncinya ada pada panggilan Allah yang pertama. Makanya Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, seorang pemuda yang sangat cerdas, yang sampai baginda Rasul berkata, ana madinatul ilmu aliyu babuha. Saking cerdasnya Sayyidina Ali, Rasul sampai berkata, ana madinatul ilmu aliyu babuha, aku adalah gudang ilmu dan Ali adalah pintunya. Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah pernah berkata, fi hadzal yaum amalan wala hisaban. Di hari ini, kata Imam Ali, kata Sayyidina Ali, di hari ini, fi hadzal yaum, di hari ini. Hari ini maksud, yang dimaksud dengan hari ini itu di dunia, ya. Di hari ini di dunia, amalan wala hisaban, yang ada hanyalah amal wala hisaban, tidak ada hisab. Wa ghadan, sementara besok yang dimaksud Imam Ali di sini adalah setelah kehidupan di dunia ini, bisa di alam kubur, bisa di alam akhirat. Wa ghadan, kata Imam Ali, dan besok hisaban wala amalan, yang ada hanya hisab dan hisab wala amalan. Kita sudah tidak lagi bisa berbuat amal, kita sudah tidak bisa lagi mengumpulkan amal soleh. Nah, maka dari itu, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita ingin selamat, mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih berada di dunia, memang kita lagi dikasih kesempatan buat terus beramal soleh, beramal soleh, beramal soleh. Hisabnya belum, baru beramal soleh. Maka dari itu, mari sama-sama saya mengajak wabil khusus pada diri saya pribadi al-fakir dan umumnya kepada para jamaah semua, mari sama-sama kita tingkatkan kuantitas amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan harapan mudah-mudahan ketika Allah panggil kita dalam keadaan baik, dalam keadaan mengerjakan amal soleh, sehingga wafat kita husnul khotimah, ruh kita menghadap Allah dalam keadaan suci, dan Allah akan berkata kepada ruh kita yang suci itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mudah-mudahan perjalanan ruh kita demikian. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Hakikatnya ini nasihat buat diri saya pribadi, Pak. Ini nasihat buat diri saya sendiri hakikatnya. Kalau